Masalahan kita hari ini adalah kita tuh jualan, kita langsung selling tanpa marketing, sehingga jualan kita susah untuk laku. Uang yang punya. Sekarang pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga dari sosok ketiga, Bendahara Umum Tarbiyah Bisnis Indonesia. Wow. Beliau ini pemilik usaha bekam. Wow. Dia ini temannya Haji David Beckham. Wah, Masya Allah. Kenapa saya sebut Haji? Karena huruf H tidak ada kalau di kata bekam. Iya, jadi dipindah ke depan ya. Iya, betul. Maka sosok orang ini begitu penting banget dalam kondisi keuangan kami di Tarbiyah Bisnis. Beliau penghisap darah kotor. Wah, betul. Darah bisnis juga menentukan sekali. Siap. Karena orang yang satu ini. Oke, silakan kepada Ustadz Wahidi. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan pada Coach Petra ya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan langsung saja, Coach. Alhamdulillah rekan saya tadi, teman saya 2 orang sudah bertanya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu tentang bekam ini. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, alhamdulillah dapat sertifikat untuk jadi trainer bekam. Wah, ini berkaitan dengan Tibun Nabawi. Nah, bagaimana agar orang tahu kemudian suka dengan Tibun Nabawi tersebut dan tips seperti apa kira-kira untuk mereka mau dan ingin ikut Tibun dalam mempelajari bekam tersebut. Kira-kira mempelajari atau berobat? Berobat juga, dua-duanya lah, mempelajari dan berobat. Karena ketika mempelajari ya saya ada kayak privatnya dan mereka saya ajar cara berbekam yang baik dan benar sesuai sunnah kayak begitu. Nah itu kira-kira tipsnya seperti apa, Coach? Agar mereka minat, suka gitu. Oke. Dulu tahun 2013 saya pertama awal-awal jualan, saya itu jualan produk namanya Garcia. Garcia itu ekstrak kulit manggis. Bisa membantu membantu pengobatan orang yang kanker gitu-gitu ya. Garcia. Nah, Garcia itu milik teman saya, orang lain yang dia minta saya untuk jualan. Lalu cara jualannya saya membangun pasukan-pasukan penjualan di seluruh Jawa Tengah. Jadi seluruh Jawa Tengah itu setiap kota ada pasukan penjualan, ada distributor, terus ada di daerah-daerah sampai di tiap RW itu ada pasukan penjualan yang nanti kerjaannya itu adalah pasukan penjualan itu bawa barang keliling ke rumah-rumah untuk menawarkan Garcia itu. Nah waktu itu pasukan jualan saya itu ratusan orang, mereka tuh keliling ke rumah-rumah dan mereka ditolak-tolak terus. Ya, karena waktu itu orang belum tahu apa ekstrak kulit manggis itu apa, gitu, bisa ngobatin apa, gitu, bisa bantu apa. Jadi kita pasukan penjualannya harus ngomong berbusa-busa untuk meyakinkan orang dan banyak ditolak. Edukasi dulu berarti, Coach ya. Nah, itu namanya aktivitas penjualan atau bahasa Inggrisnya tuh selling. Oh, selling. Pelakunya namanya sales. Nah, jadi saya melakukan penjualan, tapi susah banget. Nah, saya pikir ini kenapa ya susah? Oh, ternyata orang belum kenal. Orang belum tahu, orang belum suka, orang belum ngerti. Akhirnya saya beriklan lah gitu di TV. Oh, pernah, Coach? Iya, Garcia iklan di TV, terus pakai ambasadornya itu pakai Mama Dede, pakai Dokter Rian yang almarhum itu di Dokter Oz. Terus mulai di iklan. Nah ketika iklan itu orang mulai kenal dikit-dikit tentang Garcia, mulai penjualannya mulai bagus karena orang mulai kenal. Nah terus ada salah satu kompetitor, dia iklannya bagus banget, namanya tuh Mastin. Oh ya, Mastin. Mastin itu bikin iklan yang ada jinglenya, kabar gembira untuk kita semua. Nah gitu. Iya. Akhirnya semua orang itu waktu itu jadi tahu tentang Mastin. Nah ketika orang tahu tentang Mastin, terus pasukan-pasukan penjualan saya mulai jualan ke orang-orang. Orang langsung bilang, oh ini yang kabar gembira ya. Padahal itu bukan, kabar gembira itu Mastin, kita yang Garcia. Tapi itu iklan itu membantu sekali orang untuk mengenal kulit manggis dan akhirnya kulit manggis saya Garcia ikut terkenal dan mudah
untuk dijual. Masya Allah. Nah, aktivitas mengiklankan itu namanya marketing. Namanya marketing. Marketing adalah aktivitas seperti iklan itu untuk mengenalkan, membuat orang tahu, membuat orang suka. Permasalahan kita hari ini adalah kita tuh jualan, kita langsung selling tanpa marketing, sehingga jualan kita susah untuk laku. Iya. Paham maksudnya nggak? Paham. Wish. Paham. Jadi misalnya yang mau jualan Sideo, Iya. bisa jualan itu kita nawarin ke orang, Tapi orang kalau nggak kenal, orang nggak tahu, orang nggak suka, ya susah jualannya. Maka harus ada aktivitas marketing yang membuat orang kenal. Aktivitas marketing itu kayak iklan, promosi, bikin event, itu. Jadi orang itu jadi, oh apa sih Sideo apa sih? Dia nggak beli. Tapi aktivitas marketing ini biayanya ada biayanya, tapi belum tentu ada uangnya, belum tentu ada sellingnya, belum tentu ada closing. Closing itu adanya di selling. Tapi selling menjadi nggak besar, menjadi nggak jalan kalau nggak ada marketing. Nah itulah. Nah untuk marketing ini ownernya harus siap-siap boncos, ngeluarin uang terlebih dulu. Kayak saya misalnya, saya kemarin bikin seminar, saya iseng-iseng kemarin bulan puasa saya bikin seminar di online, pakai Zoom 2 hari. Pesertanya 50 orang, biaya iklannya 4 juta. Itu iklan doang tuh, di awal ngiklan belum ada uang masuk, tapi kita udah ngeluarin dulu. Tapi kalau nggak ngiklan orang nggak tahu FJS siapa gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, akhirnya saya iklan dulu. Nah, kebanyakan UKM itu jualannya tidak besar karena marketingnya nggak jalan. Kenapa marketingnya nggak jalan? Karena ownernya mikirnya harus ada uang kalau marketing. Marketing tuh nggak ada uang, malah ngabisin duit. Nah, nanti ownernya harus berani boncos, harus berani kehilangan uang untuk marketing. Tapi kalau nggak dilakukan, ya salesnya jadi susah jualannya. Nah, itu untuk menjelaskan tentang bekam. Sama, bekam ini banyak yang butuh. Tapi kalau kita hanya jualan, hanya nawar-nawarin orang untuk, nggak bisa. Kita harus ada aktivitas marketingnya, iklannya, edukasinya terlebih dahulu. Yang itu gratisan. Kita kumpulin orang terlebih dahulu, mungkin 100 orang, 200 orang, 300 orang. Kita edukasi, kita kasih gratis tensi, gratis ngukur gula darah, atau kita kasih mengukur kolesterol. Itu gratis semuanya. Dan kita kasih tahu mereka tentang kalau penyakit ini ciri-cirinya begini, ini kenapa terjadi penyakit begini. Kita takutin mereka. Kalau sudah ada tanda-tanda ini, mungkin ini 3 Jumat lagi nih bisa meninggal. Untuk itu datanglah ke tempat kami berobat. Tapi itu bisa jadi nggak ada yang closing. Itu memang marketing. Buat mereka tahu, takut, pengen. Nah, itu aktivitas marketing. Dan itu perlu dilakukan terus-menerus oleh Pak Guru Wahidin dan tim. Terus. Nanti orang akan datang dari situ. Habis itu baru kita selling. Sellingnya misalnya setelah mereka ukur tensi, mereka cek gula darah, habis itu baru kita kasih voucher. Ini Bu, Ibu sebenarnya ternyata ini Ibu voucher berlaku 2 minggu. Kalau nanti Ibu datang berobat tempat kami, Bapak datang berobat tempat kami, tunjukkan voucher ini, nanti ada hadiahnya atau nanti ada potongan harganya. Itu jualannya masuk di situ. Tapi jualan itu akan orang mau untuk datang kalau kita takut-takutin dulu. Takut-takutin ya bahasanya ya. Kita sudah ada marketingnya terlebih dahulu. Nah, memang harus capek terlebih dahulu. Marketing itu membuat aktivitas-aktivitas yang pro bono, aktivitas-aktivitas ya. Kayak saya misalnya kenal Coach FJS, saya sharing dulu di Facebook, saya bikin konten di TikTok, itu marketing, itu saya sedang menjual diri saya. Memang nggak ada uangnya, adanya capek. Tapi kalau saya nggak memarketingin diri saya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Nanti saya pas jualan seminar, nggak ada yang mau ikut. Paham ya? Paham. Alhamdulillah, antum pintar-pintar. Bisa saya tambah pertanyaannya, Coach? Iya boleh. Tapi itu Ustadz Wahidin dulu belum. Ya sudah, paham. Paham ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti promosi tentang bekam, kemudian memberikan edukasi ke warga, masyarakat. Seminar. Dan itu nggak ada duit masuk itu. Iya. Itu adanya duit keluar. Masya Allah, luar biasa. Insight-nya keren. Keren. Saya kenapa menghadap ke sini karena suara saya supaya masuk ke mic. Oh iya. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, izin Coach, ya. Saya mau tambah pertanyaan. Iya, seperti kita mau nambah. Tunggu dulu kalau gitu saya matikan dulu. Thank you sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Untuk video-video lainnya saya simpan di sebelah sini dan sebelah sini. Buat yang punya Instagram, jangan lupa follow saya di @sarwandi_magic_vetar. Terima kasih.